والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسول الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sini umat semua yang kena hadir sidang jemaah Jumat rahimahullah. Pertama, lunimai kepada pakarakai kata syukur kepada Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita umat Islam di seluruh dunia ini saat ini menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang mubarak yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kita nikmat umur, kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah mulia sungguh-sungguh ikhlas berdasarkan keimanan, sehingga kita bisa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuarai dari kemasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan jeripaya kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Selawat Nabi Muhammad kirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita semua, sebagai rahmatan lil alamin. Mudah kita semua juga menjadi rahmatan lil alamin, memanfaatkan fungsi manusia kita sebagai khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang hidup di muka bumi ini adalah yang banyak bermanfaat kepada sesama manusia. Sini Muslim yang pernah hadir, perintah menjalankan ibadah puasa sebenarnya ini adalah ibadah tertua yang terdapat dalam ajaran agama-agama terdahulu. Lalu bagi kita umat Islam, perintah menjalankan ibadah puasa inilah sebagai perintah yang wajib dijalankan bagi kita di bulan yang mulia, 12 bulan apa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan, kita manfaatkan untuk mengisi amal Ramadan. Dengan demikian syarat dari surah Al-Baqarah ayat 143 itu bisa kita dapatkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa bagi kita orang yang beriman kita dipanggil oleh Allah bahwa puasa itu adalah kewajiban bagi kita semua, dan sebelumnya juga diperintahkan kepada umat-umat agar tujuannya adalah yang sangat indah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini umat Islam yang hadir, ibadah puasa yang dijalankan bagi kita semua, kalau itu berdasarkan syariah maupun hakikat, kita jalankan dengan benar sesuai dengan fungsi-fungsi puasa yang sebenarnya, maka akan dapat mewujudkan 3 hal yang bisa kita dapatkan dan bisa kita gunakan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari apapun profesi kita. Yang pertama, puasa bisa membentuk
bagi kita semua sebagai wujud manusia yang beriman dengan istilah kesalehan personal, kesalehan individual. Apa yang dimaksud di sini Muslim yang teman hadir, bahwa kesalehan personal atau individual hitungan pengena adalah itu secara pribadi, secara individu, bahwa kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini bagi kita pribadi, perbanyak amalia Ramadan, manfaatnya digagalin saya ini untuk diri kita sendiri. Misalnya kita memperbanyak berzikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, bertadarus di masjid, dan yang lebih penting adalah dendre rapi nasi anfa'uhum nas. Kita manusia secara individual punya manfaat kepada orang lain dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian walaupun profesi kita dapat memberi kemanfaatan kerahmatan bagi sesama manusia. Itulah efek puasa yang bisa didapatkan oleh orang secara pribadi, sehingga dengan demikian akan melahirkan yang disebut dengan kesalehan formal. Mengapa demikian? Sini Muslim Nabi yang hadir karena paham dengan maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai fasilitas yang sangat spesial bagi kita umat manusia, umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan demikian Ramadan itu adalah fasilitas di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi fasilitas malicu-licu. Apa tahu bulu-bulu yang masih marajana ini barakat dari diikan yang menggunakan Ramadan ini sebagai ladang ibadah atau ladang amaliyah. Mensama Ramadan imanan, pemongkong Ramadan imanan waktisaban, ghufir lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa berpuasa atau tertunggu minna bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah wajib atau ibadah sunnah, tarawih, tahajud, salawat dan sebagainya, witir, salat lain, maka ganjarannya adalah yang sangat indah. Apa malicu-licu kepada Allah Ta'ala. Bahkan disambung lagi dari sini, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghidup sebesar yang telah lewat sini umat semua lebih kemana. Syaratnya hanya dua. Yang itu adalah dasar ibadah yang kita laksanakan tidak ada lain adalah berdasarkan keimanan, dan yang lebih tinggi lagi derajatnya adalah harus mukhlis, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikhlas berarti Mabila ni ya sifat wujud Mabila ni ya sifat alfiyah, semata-mata tegak lurus karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sini Muslim lebih hadir. Kesalehan yang kedua yang ditimbulkan oleh Ramadan ini adalah kesalehan ketaatan sosial. Pada ibadah ini menang bahwa ini ikut merupakan dapat taji dapat mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita hidup secara individu, kita juga hidup membutuhkan orang lain. Itulah yang disebut dengan kehidupan sosial. Dikirimkan kita di depan belakang kita ada orang lain. Oleh sebab itulah rangka ibadah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu si teman-temannya dengan lain bagaimana puasa membentuk watak seseorang agar peka
manusia yang ada di sekeliling kita. Ramadan memberi fasilitas, bantu masjid, bantu anak yatim, kita bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, baik itu nikmat harta, nikmat ilmu, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh sebab itulah maka itu kita manfaatkan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hubungan kita hidup di muka bumi ini ada dua, yaitu horizontal dan hubungan vertikal. Sini masalah bagi kemenangan hadir. Modal dasar bagi kita umat manusia untuk selamat di akhirat nanti, di alam barza sampai di yaumul misalnya yaumul qiyamah atau yaumul kubur, yaumul barza. Maka ukuran indikatornya adalah pada saat kehidupan kita di muka bumi ini. 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 65 tahun kita diberi oleh Allah umur hidup di Kabupaten Baru misalnya. Itulah yang menjadi modal dasar kita sejauh mana kita mempergunakan kekuatan, kesehatan, nikmat yang diberikan oleh Allah untuk menjadi manusia, baik itu manusia pribadi maupun manusia sosial. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu sebenarnya adalah degadaran sangadina menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan bangsa jin dan manusia tidak lain adalah menyembah kepada Allah. Tetapi setelah kita menyembah seni maksud di hadir, kita dianjurkan untuk membantu, menolong, peka terhadap saudara-saudara kita, termasuk memperhatikan agama Allah, bagaimana agama Allah, agama Islam ini bisa berjaya. Misalnya kita membantu panti asuhan, membantu masjid, membantu pondok pesantren dan sebagainya, atau kepada kaum kerabat kita. Sini maksud bagi. Yang ketiga adalah ketaatan yang bisa diwujudkan menjadi setelah sosial, setelah individu, ya, kita dianjurkan untuk taat terhadap lingkungan kita. Lingkungan kita tidak boleh kita jadikan sebagai tidak boleh kita biarkan, karena kita hidup di muka bumi ini berada pada lingkungan, apakah itu ekologi, lingkungan alam sekitar, di darat, di laut, di udara, itu saling membutuhkan. Kita tidak boleh hanya mengeksploitasi lingkungan itu saja lalu kita tidak memberi manfaat. Misalnya saja isyarat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum dinyatakan daharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Sini masuk di hadir bahwa ternyata manusia hidup di muka bumi ini ternyata juga di antara kita ada yang merusak lingkungan. Teguran Allah Subhanahu wa taala telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Berarti ini pertanda bahwa ada di antara kita yang mempunyai ketaatan atau kesalahan lingkungan, yang mengeksploitasi lingkungan sehingga kemudian merusak laut, merusak darat, merusak udara dan sebagainya, dan lingkungan yang ada. Oleh sebab itulah sini masuk lingkungan hadir, maka mudah-mudahan dengan keberadaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka memberi manfaat kepada diri kita,
memberi manfaat kepada sesama manusia, dan yang lebih penting adalah bermanfaat kepada lingkungan kita. Sehingga dengan demikian, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu degradasi sanadina. Puasa finishnya adalah la'allakum tattaqun. Lalu keberkahan yang paling tinggi teman-teman yang kita tunggu-tunggu bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan pasti itu turun. Konsekuensinya kalau kita mau memanfaatkan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tidak lain adalah menghadirkan diri kita siang atau malam dalam bulan Ramadan, bermunajat, bertakarruf, berzikir, bersujud, berqira'ah Al-Quran, dan itu yang ini pasti akan turun Lailatul Qadar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan. Lalu rahasia itu bisa kita tangkap kalau kita bisa hadir setiap saat siang atau malam Ramadan di 1443 Hijriah. Memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita umur, memberi kita kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga dengan mungkin kita mampu memanfaatkan nikmat kesehatan umur untuk bersujud. Jadi memang kita harus bersungguh-sungguh. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat, memberi kekuatan, memberi kesehatan kepada kita, memberi hidup, ruh, maka itu kita manfaatkan di muka bumi. Kalau sudah tidak mampu lagi sini masalah yang pernah hadir, maka itu bisa kita tidak lagi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada saat-saat sekarang ini yang diberi nikmat, kekuatan, kesehatan, ilmu, manfaatkan dalam kehidupan kita di muka bumi, sehingga kita bisa menjadi manusia paripurna, manusia insan kamil, manusia yang bertakwa, dan manusia yang baik. Manusia yang yang dimaksud di sini adalah istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Buddhisnya. Menenungan namun cintik, tetapi menenungan bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menenungan baca Al-Quran kita jangan hanya pada bulan Ramadan, tetap kita membaca Al-Quran, membantu pada saat sesuai bulan Ramadan. Itu harapan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa